Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Ibadah hari ini disertai perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mempersiapkan roti dan anggur. Training Asher akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baptisan air akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan dibaptis, silakan mengambil formulir atau menghubungi Bapak Tertius Indratno. Mari kita dukung di dalam doa acara peletakan batu pertama pembangunan Geraha MDC Pangkal Pinang yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Muli. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Kelas pemuridan hidup berjemaat diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 0607 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 0000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita bersuka cita kepada Tuhan, sebab Dia sumber kemenangan kita. Bila pagi ini kita merasakan kasih-Nya di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Mari serukan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat berkasnya. Yesus.
ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu Itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Mari kita angkat tangan, kita katakan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Lebih dahsyat, serta Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Yesus, Engkau baik. Haleluya. Mari kita lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang bertahta, ada yang berdaulat di atas hidup kita. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Mari katakan, ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Mari katakan, Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. mari katakan, ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Yesus, betapa dahsyat ajaib perbuatan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Katakan, Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih,
pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Lebih dahsyat, surga. Hey. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Ku pasti pulang. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Yesus. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Sebab kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sebab apa yang kami miliki saat ini itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Kini kami mau datang kepadamu, mau mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tata. Yesus terimalah, Yesus terimalah korban syukurku, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kini kami mau bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, oh Tuhan. Membawa persembahan kami Tuhan, persembahanku ini. Ya Yesus, ku ingin Engkau terimalah Tuhan, menerima segala korban syukur kami syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang terbaik, oh, yang harum dan sejati di hadapan Tata. Yesus ku terimalah, terimalah. Makasih Tuhan, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita serukan dengan iman, katakan takkan pernah ku bawa. Kami mau bawa yang terbaik
bagimu ya Tuhan. Selain yang terbaik, Kami mempersembahkan yang harum dan sejati yang Yesus. harum dan Di hadapan tahta-Mu yang kudus Tuhan. Di hadapan tahta Ya Yesus, Engkau terimalah Tuhan, terima. Yesusku, terimalah Korban syukur yang kami persembahkan korban bagimu. syukurku ini Ya Tuhan, yang kami mengalir di hati kami Tuhan. Sebagai persembahan, Takkan pernah kami bawa ku bawa selain yang terbaik, selain yang terbaik, yang harum dan sejati, Yesus, di hadapan tahta-Mu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hati, yang mengalir di hati kami Tuhan, mengalir di hatiku sebagai persembahan-Mu. memberi yang terbaik bagimu Tuhan Yesus, Sebagai persembahan sebagai hanya bagi sebab segala apa yang kami miliki Tuhan, itu semua berasal daripada Engkau ya Yesus. Ini kami mempersembahkannya Tuhan, bagimu, bagi kemuliaan-Mu, bagi keagungan-Mu Tuhan. Ya Yesus, biar Kau terima segala korban syukur kami. Semua karena kebaikan dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Sungguh kami kagum punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami kagum akan perbuatan-Mu di dalam hidup kami, Yesus. Sembah, kami puji Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kamu memberi yang terbaik bagimu, bagi kemuliaan-Mu, bagi keagungan-Mu, Yesus. Haleluya. Kami merasakan hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ku beri
yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya Tuhan, segalanya. kami memberi yang terbaik bagimu. Senang hati kami Tuhan, Senang hatiku dan senang jiwaku. mari nyanyikan dengan imanmu, katakan oh, oh. Bumi Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan senang jiwaku, senang hatiku dan senang jiwaku, senang hatiku dan senang jiwaku. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan yang indah oleh karena kasih karunia Yesus Kristus dalam hidup kita. Hari ini merupakan minggu pertama dari bulan Oktober. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Ia masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Dia, membawa korban syukur, persembahan, penyembahan kita kepada Dia. Dan kita akan terus menikmati segala kebaikan-kebaikan dan keajaiban-keajaibannya atas hidup kita yang telah Ia sediakan dan siapkan bagi kita. Itu sebabnya tema bulan Oktober ini, menikmati keajaiban-keajaiban Tuhan. Enjoying God's miracles. Saudara-saudari, dalam hidup ini ada dua keajaiban. Yang pertama, keajaiban yang dibuat oleh tangan manusia seperti tembok besar di China, Petra di Jordan, patung Yesus penebus di Brasil, Menara Eiffel di Paris, piramid di Mesir, dan Taj Mahal di India. Semua itu dikerjakan oleh tangan manusia dengan jumlah manusia yang sangat banyak dan biaya yang tinggi dan di dalam masa yang cukup lama. Yang kedua adalah keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan sendiri dalam waktu sekejap dan tanpa membutuhkan biaya, seperti Tuhan menyembuhkan orang sakit, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, yang mati dibangkitkan, yang berkekurangan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Semua itu dilakukan dalam waktu sekejap dan dengan tangannya sendiri tanpa membutuhkan bantuan banyak orang. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan di dalam kitab Mazmur 136 ayat 3 sampai 4. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Dia seorang diri yang melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban besar seorang diri dan kasih setianya selama-lamanya. Di dalam kesetiaannya dan oleh kesetiaannya sampai selama-lamanya Ia melakukan keajaiban karena Dia adalah Allah yang ajaib. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menikmati keajaiban Allah itu?
Dalam segala keadaan, keajaiban Tuhan selalu ada di sana. Termasuk ketika kita di masa pencobaan. Pencobaan merupakan pintu untuk kita dapat melihat dan menikmati keajaiban Tuhan. Salah satu masa pencobaan adalah masa paceklik. Di masa paceklik merupakan kesempatan bagi kita untuk melihat dan merasakan keajaiban Tuhan yang dikerjakan oleh tangannya sendiri dalam hidup kita. Bila kita menaruh percaya dan menaruh harapan kita kepada Dia. Masa paceklik, masa yang tidak mudah. Namun bukankah masa paceklik adalah masa musim menabur? Itu sebabnya topik khotbah di minggu pertama bulan Oktober ini, keajaiban di saat menabur benih di masa pencobaan. Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Namun pertanyaannya, benih yang mau ditabur dari mana dan siapa yang menyediakannya? Segala sesuatu dalam kehidupan ini berasal dari benih. Baik itu tanaman, binatang, ataupun manusia. Perihal benih, Tuhan Yesus mengatakan tentang dirinya. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itu yang disampaikan di dalam Yohanes 12 ayat 24. Jikalau kita ingin biji atau benih yang kita taburkan menghasilkan buah yang banyak, ia harus mati. Artinya ditanam di dalam tanah. Benih adalah bibit yang menjadi awal dari suatu pertumbuhan. Benih itu memiliki potensi berkali lipat di dalamnya. Sehingga bila benih ditabur atau ditanam di tanah yang tepat dan subur, akan menghasilkan berkali lipat dari benih tersebut. Apalagi bila benih itu adalah benih yang terbaik. Benih yang terbaik akan menentukan hasil yang terbaik. Sumber benih yang terbaik hanya ada pada Tuhan. Tuhanlah yang menyediakan benih yang terbaik. Dan Ia memberikan kepada siapa yang mau menabur. Bagian kita adalah menabur benih yang terbaik itu. Jikalau kita mau menabur benih yang terbaik, maka Tuhan pun akan memberikan pertumbuhannya dan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kita. Benih yang terbaik itu mengandung potensi yang luar biasa yang dapat menghasilkan berkali-kali lipat bila benih itu ditabur. Sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Benih yang terbaik diberikan kepada orang yang dipanggil dan dipilih olehnya, yaitu umat yang telah ditebus, percaya, menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus. Merekalah yang ditentukan untuk memperluas kerajaannya di muka bumi ini. Dan karenanya Tuhan menyediakan dan mempercayakan benih yang terbaik bagi orang percaya untuk menaburkannya. Tidak hanya disuruhnya untuk menabur, tetapi juga Tuhan memberikan tuntunan kepada orang percaya. Tempat di mana harus mereka menabur benih yang terbaik. Tuhan menuntun dengan firman-Nya ke tanah yang subur agar benih yang ditabur dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berkali lipat. Ada dua hal sebagai dasar bagi seorang penabur adalah pertama, iman. Iman Allah merupakan kunci untuk memperoleh benih yang terbaik dari penyediaan Allah. Allah akan mempercayakan kepada orang-orang percaya yang dapat dipercaya benih yang terbaik, yaitu kepada pribadi yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan memperoleh penyediaan Allah yang sempurna dalam hidup kita, sekalipun dalam pencobaan yang luar biasa. Ibrani 11 ayat 17-19 berkata, karena iman Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya
telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Iman itu teruji ketika menghadapi pencobaan. Di masa yang begitu sulit, apakah kita tetap mempercayai Allah sekalipun langit runtuh dan bumi ini hancur? Iman itu akan teruji ketika kita diperhadapkan di dalam dua pilihan antara hidup dan mati. Iman itu akan teruji bila kita diminta untuk menyerahkan harta yang satu-satunya kita punya dan kita sayangi kepada Tuhan. Sebagaimana Abraham menyerahkan Ishak anak perjanjian satu-satunya yang sudah lama dinantikannya. Kemudian Tuhan minta untuk dipersembahkan sebagai kurban bagi dia. Karena iman 100%, percaya 100% Abraham kepada Tuhan. Sehingga ia tidak segan-segan menyerahkan anaknya, anak perjanjian satu-satunya sebagai korban untuk Tuhan. Yang walaupun pada akhirnya domba korban persembahan, Allah telah menyediakan sebagai pengganti Ishak anak yang dikasihinya. Yang kedua adalah ketaatan. Ibrani 11 ayat 7-8 dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Iman dan ketaatan, dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Karena bukti dari iman itu adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Iman itu akan menjadi nyata dari yang tidak kelihatan menjadi nyata bila taat. Dari kata-kata menjadi fakta bila taat. Nuh sekeluarga tidak akan selamat dari air bah bila ia hanya mendengar suara Tuhan dan tidak taat sekalipun kedengarannya aneh dan tidak masuk akal untuk membuat kapal besar di atas gunung sebelum air bah turun. Abraham tidak akan memperoleh tanah perjanjian dan menjadi bangsa yang besar dan diberkati untuk memberkati bangsa-bangsa bila tidak taat untuk keluar meninggalkan sanak saudaranya dan pergi ke tanah yang Allah tunjukkan kepadanya. Sekalipun dia tidak tahu di mana tanah yang Allah akan tunjukkan itu. Abraham tidak akan melihat dan menemukan domba jantan yang Allah sediakan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar sebagai korban bakaran pengganti anaknya, bila ia tidak taat membawa Ishak ke atas gunung untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Janda Sarfat tidak akan terpelihara hidupnya dengan baik di masa kering yang begitu panjang, karena 3 tahun lebih tidak turun hujan, bila ia tidak mempersembahkan benih yang terbaik kepada Elia, yaitu segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di buli-buli yang hanya sedikit dan satu-satunya persediaan baginya dan anaknya. Habis itu mereka akan mati. Penabur adalah seorang yang memiliki iman dan ketaatan sebagai bukti penyerahan diri kepada Tuhan, sekalipun di dalam kemustahilan. Kepada mereka Tuhan menyediakan dan mempercayakan benih yang terbaik untuk ditabur. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda
sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sudah mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tepayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Ayat 15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ada 3 hal yang dijanjikan Tuhan jika kita mempunyai sikap untuk menjadi seorang penabur yang baik. Yaitu pertama, Tuhan sendiri yang menyediakan benih untuk ditabur. Jadi tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga kita. Tanpa kita sadari, setiap berkat, rezeki atau materi yang kita terima, sebenarnya dari situ terdapat benih yang terbaik untuk ditabur, dan sisanya adalah roti untuk dimakan. Apa maksudnya? Jika kita menerima gaji dari pekerjaan kita atau penghasilan dari usaha atau bisnis kita, sebagian adalah titipan Tuhan untuk ditabur kembali atau diberikan kepada pekerjaannya, pekerjanya, fakir miskin, janda dan yatim piatu. Sebagaimana yang dikatakan tadi di dalam ayat 12, dalam 1 Raja 17 dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang ada pada kita, persediaan yang sedikit, jangan pernah pandang enteng, karena di situ ada benih yang luar biasa Tuhan berikan untuk ditabur. Jangan pernah menahannya karena kekhawatiran, rasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanmu yang sedikit itu. Bawa persembahan dan persembahkan semuanya itu kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat dan takut akan Dia. Tuhan akan memberkati Anda berkelimpahan di dalam pemeliharaannya, bahkan Anda memberkati banyak orang. Ayat 13, Elia dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14 kan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang-kurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kedua, Tuhan akan melipat gandakan benih yang kita tabur. Karena itu perlu kita mendoakan kemana kita harus menabur. Sebaik apapun benih yang ditabur, bila ia ditabur di tanah tandus, maka benih itu tidak akan tumbuh dengan baik.
Itu sebabnya tidak hanya sekedar menabur benih, tetapi juga memperhatikan tanah yang baik dan subur yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Ladang pekerjaan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ladang Tuhan merupakan tanah yang tepat untuk menabur benih yang terbaik. Pekerjaan Tuhan membutuhkan taburan benih, harta benda yang Tuhan percayakan bagi kita. Ini tanah yang layak, tepat, subur untuk menabur benih. Sehingga benih yang ditabur bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah kebenaran berkali lipat seperti janda Sarfat. Tuhan memerintahkannya untuk memberi makan Elia yang akan datang menjumpainya dari sungai Kerit yang mengalami kekeringan. Dan dengan apa yang ada padanya, segenggam tepung dan minyak sedikit dibuli-buli, mengolahnya dan memberikan itu terlebih dahulu bagi Elia, dan setelah itu baru buat dia dan anaknya. Dan setelah itu, perhatikan ayat 16 Bapak Ibu, tepung dalam tepayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Terkadang kita khawatir saat kita menabur, karena dunia mengajarkan cara untuk melipat gandakan harta adalah dengan menyimpannya. Hal ini sungguh berbeda dengan cara yang Alkitab ajarkan. Prinsip menabur tidak akan membuat Anda kekurangan, tetapi justru itu adalah awal untuk mengalami hidup yang berkelimpahan. Jangan habiskan semua berkat yang Tuhan percayakan pada Anda begitu saja. Taburlah benih yang terbaik dari berkat yang Allah berikan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan sendiri yang akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Bila Anda ingin menyediakan roti untuk Anda makan, menyediakan benih untuk Anda tabur dan melipat gandakannya, serta menumbuhkan buah-buah dari benih tersebut, Anda harus mulai menjadi seorang penabur. Ini adalah kunci hidup yang berkelimpahan berdasarkan firman Tuhan. Pilihan selalu ada di tangan kita. Apakah seluruh berkat yang Tuhan berikan kita habiskan untuk kepuasan diri sendiri, atau terlebih dahulu kita menyisihkan benih yang terbaik untuk ditabur di ladang Tuhan, dan selebihnya kita gunakan untuk kebutuhan dan keperluan kita? Apakah kita akan mengalami kekurangan kalau kita memberikan untuk pekerjaannya? Ada benih untuk ditabur. Jangan dimakan untuk diri kita sendiri, dan jangan habiskan untuk diri sendiri. Ada roti untuk dimakan. Ini bagian yang harus kita gunakan bagi kita dan keluarga kita. Roti untuk dimakan adalah sebuah materi yang kita terima, yang kita gunakan untuk kebutuhan atau keluarga yang ada dalam tanggung jawab kita. Roti untuk dimakan akan habis ketika kita gunakan. Tetapi benih untuk ditabur akan berlipat ganda yang pada akhirnya akan kembali kepada kita. Sebagian sebagai roti untuk dimakan dan juga sebagai benih untuk ditabur. Bagi penabur, Tuhan tidak hanya menyediakan benih untuk ditabur, tetapi juga melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran sebagai bukti nyata bahwa orang yang dibenarkan karena percaya kepada Dia yang menyediakan. Yang ketiga, kita akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Korintus 9 ayat 11 dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Artinya, kita akan menjadi orang yang semakin murah hati, suka menolong, memiliki hati yang penuh belas kasihan bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dan pertolongan. Kita tidak akan tega membiarkan begitu saja orang-orang yang menderita, menanti dan menunggu pertolongan tanpa kita berbuat sesuatu. Dan lewat itu, Tuhan akan melimpahkan benih bagi kita untuk ditabur. Makin banyak benih yang ditabur, makin banyak tuai yang diperoleh. Jiwa-jiwa semakin banyak diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Setiap pemberian yang kita lakukan dengan benar tidak akan membuat kita kekurangan. Sebab Tuhan sendiri berjanji,
Sebagaimana yang dicatat di dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memitangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa yang baik kepada orang miskin sebenarnya sedang meminjamkan kepada Tuhan keuntungan, karena pemberian tersebut akan kembali kepadanya dengan berkelimpahan. Amsal 11 ayat 24 sampai 25 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pemazmur berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bila kita menabur benih di masa pencobaan berdasarkan iman dan ketaatan kepada Tuhan, maka Allah lah yang menyediakan benih untuk ditabur dan melipat gandakannya dengan berkelimpahan, menumbuhkan buah-buah kebenaran serta diperkaya dalam segala kemurahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini, atas segala kasih dan kebaikan Tuhan, kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Di pagi hari ini, di hari ini, kami kembali diajarkan oleh kebenaran bahwa ketika kami dalam masa pencobaan, tersedia keajaiban Tuhan di dalam hidup kami. Salah satunya ketika masa paceklik ya Tuhan kami. Dan di sana ada kesempatan untuk kami menikmati keajaiban Tuhan. Di mana ketika kami menabur benih ya Tuhan, di sana akan Tuhan melipat gandakannya. Akan di sana Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Itu sebabnya ya Tuhan, tolong kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menuntun dan memimpin kami, untuk kami dapat memahami, mengerti dan menikmati keajaiban-Mu lewat menabur benih di masa pencobaan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk mengambil roti dan anggur, agar kita senantiasa mengingat akan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Ia telah menebus kita, Ia telah menghapuskan segala dosa kita, dan Ia memberikan kita hidup yang kekal. Dan karenanya, kiranya di dalam segala masa, di dalam segala keadaan, kita tetap percaya kepada Dia. Kita tetap berharap kepada Dia. Sebab Dia adalah Allah yang ajaib, yang suka melakukan perbuatan yang ajaib untuk kita dapat menikmatinya. Bapak Ibu, mari kita persiapkan roti dan anggur ini. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yang bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala pengorbanannya, atas segala keajaiban, mujizat yang Ia kerjakan di dalam hidup kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib yang telah menebus kita dari segala dosa dan kejahatan, yang telah menghapuskan segala kejahatan kita, dan Ia memberikan kita hidup sampai kepada kekekalan. Terima kasih ya Tuhan buat segala pengorbanan-Mu di dalam hidup kami, yang telah menguduskan dan menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Dan oleh darah-Mu Engkau menceraikan kami bahwa kami adalah milik-Mu, dan tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskan kami dari genggaman-Mu. Sungguh Engkau telah memeteraikan kami bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menguduskan dan menyucikan kami, Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, dan Engkau juga ya Tuhan yang membawa kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik, oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan biarlah kedua belah tangan kita menerima berkat-Nya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan yang mempersekutukan kita oleh Roh Kudus yang memeteraikan kita menjadi milik-Nya, yang memimpin dan menuntun kita dari waktu ke waktu, sehingga apapun yang kita buat, dibuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan menerimanya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.